Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadiits kitabullah wa khairal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha mengatur dan memberi nikmat kepada kita semua. Terutama di antaranya adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan. Sehingga pada kesempatan ini kita sama-sama duduk di tempat yang mulia ini dalam rangka menunaikan ibadah sholat Jumat berjamaah. Semoga setiap langkah kita menuju tempat ini senantiasa mendapat ridha Allah dan kelak menjadi saksi ketaatan kita kepadanya. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penghuru para nabi dan rasul, pembawa rahmat ke seluruh alam dan pemberi syafaat di yaumil kelak nanti. Dan juga salawat dan salam kepada keluarganya dan para sahabatnya, tak terkecualikan kepada para tabi'in, para tabi'in, hingga kepada kita yang tak henti-hentinya berharap semoga kelak diakui umatnya yang mendapatkan syafaatnya. Masyarul muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum melanjutkan khutbah, khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi, kepada jamaah sekalian, marilah kita sama-sama meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah sebaik-baik bekal adalah ketakwaan? Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling takwa, dan bukan orang yang paling tinggi jabatan, bukan pula orang yang paling melimpah kekayaannya. Dan ini artinya muslim manapun tanpa memandang pangkat dan status sosial berkesempatan untuk meraih derajat takwa dan menjadi hamba paling mulia di sisi Allah. Hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falunuhyiyannahu hayatan thayyibatan wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia seorang mukmin, sungguh kami pasti akan berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang selalu mereka kerjakan. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Melalui ayat ini Allah sudah menjanjikan kehidupan yang baik bagi hambanya yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Bahkan Allah sudah menjanjikan balasan yang lebih baik dibanding dengan amal yang dikerjakan hamba-hambanya. Dan ini menjadi bukti bahwa Allah sangat menghargai hamba-hambanya yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama meningkatkan keimanan dan memperbanyak mengerjakan kebajikan. Sebab iman dan amal soleh yang diridhai Allah yang akan menjadi bekal kita menghadapi alam akhirat kelak.
Masyarul muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah. Meski amal menjadi bekal menghadapi kehidupan kekal di akhirat, tetapi jangan tergantung pada amal kita sendiri. Sebab kunci meraih kebahagiaan akhirat bukan amal, melainkan keridhaan Allah. Tidak ada amal besar ketika tidak diridhai oleh Allah, dan tidak ada amal kecil ketika tidak diridhai Allah. Inilah hakikat amal yang perlu dipahami oleh kita semua yang sedang berupaya mengerjakan amal soleh. Karena itu alangkah pentingnya kita mengetahui hakikat amal yang kita kerjakan, tujuan agar kita tidak sia-sia dalam mengerjakan suatu amal tetapi jauh dari ridha Allah. Hal ini tentu sangat merugikan. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah. Ibnu Athaillah dalam kitab hikamnya memberikan pedoman bagi kita semua. Sebelum mengerjakan suatu amal, hendaknya hati kita penuh dengan makrifat, ketauhidan dan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan bunyi ayat di atas yang mengistilahkan ketauhidan dan ubudiyah dengan istilah keimanan. Ini artinya syarat diterima dan diridhoi amal baik adalah keimanan. Sehingga manusia yang tidak beriman dan tidak bertauhid kepada Allah tidak memiliki kesempatan diterimanya amal. Selanjutnya Ibnu Athaillah menjelaskan kadar makrifat, ketauhidan dan ubudiyah seorang salik atau orang yang sedang menempuh jalan akhirat ditentukan seberapa totalitas dirinya bersandar kepada Allah. Pertanyaannya, mengapa bersandar kepada Allah menjadi ukuran makrifat, ketauhidan dan ubudiyah seorang salik? Sebab orang-orang yang makrifat dan bertauhid akan selamanya melihat Allah. Sementara orang yang sudah melihat Allah maka akan selalu dekat dan musyahadah kepadanya. Ia akan fana dan tidak akan melihat perkara lain selain Allah, sehingga yang terlihat dalam hatinya tak ada lagi selain Allah, aturan Allah, kekuasaan Allah dan kehendak Allah. Ketika kita terjerumus kepada satu kesalahan, orang yang bertauhid kepada Allah akan melihat kesalahannya itu sebagai perlakuan, hukuman dan ketentuan Allah bagi hambanya, yang tentunya menyimpan hikmah dan faedah yang harus disadari bahwa dirinya tidak maksum dan tidak terpelihara dari dosa, di mana kesalahan itu harus menjadi perhatian agar tidak terulang, tidak boleh dilakukan lagi, serta harus berhati-hati agar dirinya tidak terjerumus kepada kesalahan serupa. Begitu pula ketika ada ketaatan yang keluar dari dirinya, maka ia tidak melihat dirinya unggul dan memiliki kekuatan. Sebab ketaatan itu semata-mata merupakan daya dan kekuatan dari Allah, sehingga dirinya tetap tenang terhadap takdir-takdir Allah. Hatinya tetap dalam cahaya-cahaya Allah. Baginya tidak ada perbedaan antara baik dan buruk, mudah dan susah, sebab dirinya tenggelam dalam samudra ketauhidan. Tetap khauf dan roja kepada Allah. Khauf dan roja tetap sama dan berjalan bersamaan. Ia tetap takut meskipun sudah melakukan ketaatan, dan ia tetap berharap rahmat Allah meskipun sudah melakukan kesalahan. Demikian seperti yang telah dikemukakan dalam Untaian Hikmah Syekh Ibnu Athaillah, min alamatil i'timadi 'ala al-'amali nuqsanir raja'i 'inda wujudiz zalali. Di antara tanda bergantung pada amal adalah kurangnya harapan ketika tergelincir pada kesalahan. Pensyarahan kitab Mahasin Al-Majalis Ibnu Arif As-Sahanji menjelaskan bahwa orang-orang yang sudah sampai pada tingkat makrifat akan selama-lamanya bersama dengan Allah. Sebab dirinya yakin hanya Allah yang mengatur, mengurus dirinya. Yakin hanya Allah yang memberi kekuatan taat bagi dirinya. Tak heran jika lahir satu ketaatan dari dirinya, ia tidak menuntut pahala, sebab ia tidak melihat dirinya yang melakukan ketaatan tersebut. Lagi pula amal ibadah dirinya belum tentu diterima Allah. Mengapa harus menuntut balasan dari Allah? Begitu pula ketika terjerumus pada satu keburukan, dirinya segera memperbaikinya, sebab hukuman Allah tetap bagi orang yang berbuat salah. Dosa harus segera ditaubati dan ditebus. Dirinya tidak melihat siapapun kecuali Allah.
baik dalam keadaan sulit maupun mudah, baik dalam keadaan taat maupun maksiat. Penglihatannya fokus pada Allah, takut hanya pada Allah, dan harapannya hanya kepada rahmat Allah. Sedangkan orang yang tidak makrifat dan menisbahkan amal dan perbuatannya kepada dirinya sendiri, oleh karena itu ia akan menuntut bagian dari amal dan kebaikan, yaitu ganjaran dan pahala. Penyebabnya selain belum makrifat, dirinya masih bergantung pada amal. Ia merasa tenang dan keadaan ruhaninya. Dan ketika kita terjerumus dalam kesalahan, ia akan berkurang harapannya. Ketika melakukan ketaatan, ia akan berkurang ketakutannya. Itu adalah bukti bahwa dirinya belum tajrid, belum terlepas dari sebab, dan belum makrifat pada Allah. Siapapun yang melihat pertanda ini dalam dirinya, maka janganlah dirinya mengaku sudah memiliki kedudukan khusus di sisi Allah. Sebaliknya, ia baru termasuk orang baik dari kalangan awam. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Namun perlu diketahui bahwa melalui untayan hikmah di atas, Syekh Ibnu Athaillah bukan berarti mengurangi semangat amal kita dan para penempuh jalan Allah, tetapi sebaliknya, ia hendak mendorong kita meningkatkan kualitas dan kuantitas amaliyah ibadah kita. Ia justru ingin mengalihkan sifat bersandar dan bergantung kita kepada selain Allah, seperti amal, maqam, keadaan rohani, serta segala yang sudah dicapai menjadi bersandar kepada Allah, rahmat dan karunia-Nya. Karena itu, orang-orang yang salah berdosa masih bisa berharap akan rahmat dan pertolongan Allah. Ia masih menatap firman Allah yang menyatakan, Allah dalam firman-Nya, wa huwal ladzi yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'fu 'anis sayyi'ati wa ya'lamu ma taf'alun. Dialah orang yang menerima taubat dari hamba-hambanya, memaafkan kesalahan-kesalahan, mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan Allah berfirman, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas dengan menzalimi dirinya sendiri, janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Lagi pula jika ditelusuri untayan hikmah Syekh Ibnu Athaillah, di atas juga merupakan intisari dari sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yudkhil ahadukumul jannati bi'amalihi. Qalu wala anta ya Rasulullah. Qala wala ana illa an yataghammadani Allahu bifadlin wa rahmatih. Tidak akan masuk surga seorang di antara kalian karena sebab amalnya. Ditanya para sahabat, termasuk engkau wahai Rasulullah? Beliau menjawab, termasuk aku, kecuali jika Allah melimpahkan karunia dan rahmatnya. Hadis riwayat Bukhari wa Muslim. Kembali lagi kepada untayan hikmah Syekh Ibnu Athaillah, mengapa kita begitu penting bersandar kepada Allah? Sebab bukan mustahil orang-orang yang awalnya bangga kepada amalnya, ketaatannya, akan terjebak pada sikap takabur dan sombong, merasa dirinya sudah bagus. Dampaknya mudah menyalahkan orang lain dan menyalahkan amalia orang lain dan sebagainya. Walhasil, jangan bangga dengan amal karena kita sudah mampu beramal. Sebab yang membawa kita kepada amal bukan daya dan kekuatan kita, tapi semata-mata taufik dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mengantarkan seorang hamba ke surga bukan amalnya, melainkan ridha, rahmat dan karunia Allah, sebagai sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun bukan berarti kita tidak perlu beramal. Kualitas dan kuantitas amal kita tetap harus ditingkatkan. Yang harus diluruskan adalah bersandar kita pada amal, rasa senang dan bangga kita pada amal. Justru bersyukurlah jika kita sudah mampu beramal. Yakinlah itu semua pertolongan Allah. Tetap kita meski takut, walau sudah melakukan ketaatan, tetapi kita harus berharap meski kita sudah berbuat kesalahan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan kita termasuk
orang-orang yang bisa menjaga amal, tetap bersyukur meski sudah beramal, tetap ingat bahwa kekuatan amal semata-mata dari Allah. Semoga Allah menerima dan meridhai segala amal kebaikan di akhirat, serta mengampuni kelengahan dan kesalahan kita, sehingga kita berhasil meraih ridha dan masuk surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'd. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurukum wad'uhu yastajib lakum wa li dzikrillahi akbar. Tsumma aqimus shalah.